Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 23 Februari tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 6 ayat 7 sampai 15. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah doa yang berkenan kepada Tuhan. Pada suatu kesempatan, saya menerima pesan singkat di media sosial dari seorang kenalan. Terima kasih sudah mengajarkan saya berdoa novena. Kalau tidak, mungkin saya tidak pernah berdoa novena. Puji Tuhan, karena doa novena yang saya buat itu, adik saya lulus tes masuk pendidikan tentara. Spontan saya merasa bangga karena merasa berhasil mengajar orang berdoa. Bagaimana pengalaman kita dengan berdoa? Apakah sering dikabulkan, atau jarang dikabulkan, atau bahkan tidak pernah terkabulkan? Tanpa kita sadari, orientasi doa-doa kita ialah menyampaikan permohonan
dan memandang bahwa kriteria keberhasilan doa kita ialah terkabulnya doa-doa kita. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, kita membaca bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Doa yang diajarkan Yesus adalah sebuah doa yang singkat, sederhana, yang sudah sangat kita kenal, yaitu doa Bapa Kami. Namun dengan doa Bapa Kami, Yesus tidak sekedar memaksudkannya sebagai petunjuk teknis. Yesus bermaksud untuk mengajarkan para murid bagaimana seharusnya sikap hati saat berdoa. Yesus mengajarkan bahwa doa pertama-tama berangkat dari keyakinan akan Allah yang mencintai kita sebagai anak, dan karenanya kita menyapanya sebagai Bapa. Keyakinan inilah yang membuat kita dengan ketulusan hati memujinya dan berani memanjatkan permohonan mengenai segala pemenuhan kebutuhan hidup kepadanya. Selanjutnya, lewat doa Bapa Kami, kita juga diajarkan untuk dengan rendah hati mengakui kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia, dan dengan besar hati juga mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita. Niat untuk mengampuni adalah sisi penting dalam doa, di mana kita membiarkan diri kita melaksanakan kehendak Allah. Yesus menegaskan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Doa Bapa Kami mengajarkan kita bahwa yang terpenting dalam doa ialah mendengarkan kehendak Allah. Dengan berdoa Bapa Kami, kita membiarkan kehendak Allah terjadi dalam dan melalui kehidupan kita. Semoga demikian. Amin.